Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya. Kakak percaya dimanapun adik-adik saat ini berada, semua dalam keadaan sehat. Kak Fitri, gimana kabarnya Kak? Baik nggak ya? Ya tentu baik dong. Gimana Kanita? Wah, saya juga baik Kak. Oke adik-adik, semuanya baik. Mari kita mau memulai ibadah pujian kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama dari Terbit Matahari. Ikutin Kanita dan Kak Fitri ya. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi Laskar Kristus. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kita naikkan pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Sembahlah
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan, menjadi makanan rohani yang bikin kita kuat. Jadi sekarang kita Cikuit pagi. Sebelum mulai Cikuit pagi, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang indah ini. Kami akan mulai ibadah kami. Tuhan sertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 13 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak dari lahirnya. Adik-adik, kita sekarang sudah berada di tahun 2023. Mari kita semakin giat, semakin rajin untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita mau juga rajin belajar, mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, sehingga iman kita semakin kuat, iman kita semakin luar biasa, kita semakin disayang oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik menutup mata sebentar ya. Bisa sampai 10 menit. 10 menit kebanyakan, 5 detik aja deh. Coba ya kakak hitung. Mari kita tutup mata bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah adik-adik, ketika tadi kita berpura-pura menutup mata nih, apakah adik-adik bisa melihat sesuatu? Kalau kakak sih, kakak melihat semuanya gelap, hitam, bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Nah kalau semuanya gelap, kita tidak akan bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Bahkan mungkin matahari, bahkan langit, bintang kita tidak bisa melihat. Bahkan orang yang duduk di sebelah kita pun kita tidak akan bisa melihatnya adik-adik. Nah adik-adik, kita juga mau belajar hari ini tentang seseorang yang buta sejak lahirnya. Bagaimana ya kalau buta sejak lahir ya? Nah, apakah dia bisa menikmati segala sesuatunya ya? Kalau hari ini kita masih bisa melihat adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tahukah kalian bahwa Yesus pernah menyembuhkan seorang yang sakit buta sejak kecilnya? Seorang yang lahir dengan keadaan buta, bagaikan ketika kita sedang menutup mata adik-adik. Nah, pada zaman dahulu kala ada seorang yang miskin dan juga buta. Ia duduk di pinggir jalan sendirian. Kadang-kadang ketika ada yang melewati dari depannya, itu mereka menjatuhkan uang logam ke dalam kaleng yang ada di depannya. Nah, supaya apa? Supaya ia dapat membeli makan. Nah, ketika hari cerah dan juga mataharinya yang sangat indah, tetapi orang buta itu tidak dapat melihat. Dia hanya dapat mendengar katanya, langit cerah dan juga sedang indah ketika dilihat. Selain itu juga ketika burung-burung berkicau di pohon, ia tidak dapat melihat warna yang indah daripada burung-burung tersebut. Ia dapat mencium akan apa? Akan wangi-wangian dari bunga-bunga yang ada di sepanjang jalanan. Dia hanya dapat mencium dan juga meraba dari bunga-bunga tersebut, tetapi ia tidak dapat melihatnya. Kasihan sekali adik-adik. Karena apa? Karena dia dilahirkan dengan keadaan buta. Nah, ia juga belum pernah melihat betapa cantiknya seorang ibu yang melahirkan dia. Begitu adik-adik. Lalu kakak lanjutkan ya, pada suatu hari ketika orang buta ini sedang duduk di pinggir jalan sambil mengharapkan ada orang yang akan menjatuhkan uang ke dalam kaleng yang tadi itu. Nah ketika itu ia mendengar ada langkah kaki seorang yang sedang berjalan ke arahnya. Langkah itu semakin keras dan semakin dekat.
Nah, ketika orang-orang itu tepat berada di hadapannya, mereka berhenti. Mereka sedang membicarakan dia. Kemudian ia merasakan ada seseorang yang menyentuh matanya, adik-adik. Apa yang sedang terjadi ya? Yesus sedang berdiri di depan orang buta tersebut bersama dengan murid-muridnya. Ia menunjukkan apa yang dapat dilakukan Allah untuk dapat menyembuhkan orang buta yang malang ini. Jadi, yang Yesus lakukan adalah membasahi sedikit tanah serta menaruhnya di mata orang yang buta tadi, adik-adik. Kemudian Yesus berkata, "Pergilah, cucilah matamu di sebuah kolam yang bernama Siloam." Nah, perlahan-lahan orang buta ini, adik-adik, dia berjalan dengan tongkatnya dan sambil meraba-raba sampai di kolam Bethesda yang disebutkan oleh Yesus tadi. Dengan segera ia mencuci mukanya yang tadi penuh dengan lumpur yang sudah ditaruhkan oleh Yesus. Kemudian adik-adik, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Ia dapat melihat orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa melihat berbagai warna baju yang dikenakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Adik-adik, orang ini sangat senang sekali. Seumur hidup, tiba-tiba yang tadinya dia melihat hanya kegelapan, sekarang dia bisa melihat berbagai warna. Dia bisa melihat orang lain yang ada di sekitarnya. Dia bisa melihat burung yang tadinya hanya didengarkan berkicau, sekarang dia bisa melihat burung yang sangat indah dengan berbagai warnanya. Oh, betapa indahnya semuanya itu. Dan ia pun bersuka cita di hadapan Tuhan. Ia melemparkan tongkatnya lalu berlari cepat dan pulang menemui ibunya, dan ia berkata, "Ibu, aku dapat melihat kembali. Ibu, saya dapat melihat kembali." Lalu semua tetangganya datang untuk melihat orang buta ini. Beberapa orang berkata, "Ini bukan tetangga kita yang buta, hanya saja wajahnya yang mirip." Lalu ia berkata, "Ya, sayalah orang buta itu," kata dia. Nah, tetapi sekarang saya dapat melihat. Dia bersaksi dengan berkata apa? Yesus menaruh lumpur pada matanya dan menyuruh dia untuk apa? Mencuci matanya di kolam. Lalu apa? Saya percaya kepada Yesus dan melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Saya mencuci mata saya dan sekarang apa buktinya? Saya dapat melihat kembali. Nah, para tetangganya ini terheran-heran akan peristiwa yang terjadi yang sangat ajaib yang dilakukan Yesus kepadanya. Dan banyak orang yang berbicara dengan orang buta itu, lalu orang buta itu senang menceritakan bagaimana Yesus yang menolong dia untuk apa? Supaya dia bisa melihat kembali. Adik-adik, bapak yang buta tadi ini disembuhkan karena dia percaya kepada Yesus dan melakukan perintahnya. Yesus mengasihi dia dan ia juga menginginkan kita untuk percaya dan mengasihi dia. Bila kita percaya kepada Yesus, ia akan menjadi sahabat yang baik buat saya, buat Kak Jeffrey, dan juga buat adik-adik semua di rumah. Dan Tuhan Yesus juga lah yang menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib buat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, sekali lagi firman Tuhan untuk mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hari yang indah ini, dan kami memohon agar ajar kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, dan juga mengasihi diri sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami telah belajar dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Cikwit pagi. Adik-adik,
adik-adik, kita sudah selesai memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikut kakak akan memberikan pengumuman, yaitu kita masih ada ibadah sekolah minggu di minggu depan, yaitu di jam 8.30 di YouTube channel GBI Taman Anggrek. Yang kedua, kita harus selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga kota Jakarta agar selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ketiga, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan selalu cuci tangan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah selesai Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Jakarta, Engkau lindungi Tuhan, Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak yang melayani, Engkau memberkati juga keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.